Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini mungkin sesi terakhir ya, yaitu yang pertama tentang profil dosen ekonomi Islam FIP UNER. Nah, ini untuk mengenal lebih dekat dengan dosen, apalagi ini apa istilahnya musim pandemi gitu ya. Ini Anda tidak berkesempatan untuk bertatap muka, tapi saya kenalkan sedikit saja. Jadi yang perlu Anda ketahui gitu ya, terkait dengan profil dosen ini, dan nanti sekilas ini nanti bisa Anda lanjutkan dengan bertemu pada saat kuliah. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat pandemi ini sudah berakhir, Anda bisa datang ke Surabaya, ke kampus UNER, nanti bisa Anda berjumpa dengan Bapak Ibu dosen. Jadi kondisinya sekarang ini total dosen kita, ya, dosen yang akan mengajar Anda itu totalnya 32 orang. Ya, di mana 32 orang ini terdiri dari ada satu orang profesor, yaitu Profesor Aditya Sukmana, yaitu yang menjadi Ketua Departemen Ekonomi Syariah. Gitu ya. Kemudian dari itu ada 53%, jadi hampir 50% lebih ya, sudah 50% lebih itu dosen kita, dosen yang mengajar Anda itu adalah sudah berkualifikasi doktor. Ya, 25%-nya itu istilahnya berkualifikasi sebagai ini apa istilahnya 25%-nya itu adalah sebagai pendidikannya S2 gitu ya, dengan 7 orang itu sedang menempuh S3 gitu ya. Nah, totalnya itu. Jadi hampir separuh lah ya, separuh dari dosen kita itu kualifikasinya itu adalah sebagai doktor gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dosen-dosen di ekonomi Islam FIP UNER itu orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya masing-masing. Kita lihat bidangnya masing-masing ya. Siapakah mereka? Nanti Anda ketika pertama adalah di kompetensi di bidang ekonomi pembangunan. Ya, ekonomi Islam. Itu ada Bu Syariah Hereningrum. Ini ada yang mungkin kenal ya, mungkin ada tetangganya dan sebagainya gitu ya. Ini Bu Sri Hereningrum. Beliau juga sebagai koordinator program studi S2 Ekonomi Islam gitu ya. Kemudian ini ada Pak Kutsi Fauzi. Pak Kutsi Fauzi ini apa istilahnya dari Madura gitu ya. Nah, mungkin kalau rekan-rekan dari Madura mungkin ada keluarga apa ya, ikatan keluarga mahasiswa Madura gitu ya, mungkin kenal insya Allah gitu ya. Kemudian di sini ada Pak Awalin Ilmiawan ya. Pak Awalin Ilmiawan ini hobinya adalah beliaunya apa istilahnya bersepeda sport gitu ya. Selain juga ini beliau sangat ahli dalam bidang statistik dan mikrodata gitu ya. Nah, nanti Anda bisa belajar mikrodata dengan beliaunya gitu ya. Kemudian ini Pak Eko ya, Pak Eko Fajar Cahyono. Ini juga di bidang ekonomi bangunan gitu ya. Juga ahli statistik juga gitu ya. Terus ini Bu Isiti Inayatul Faiza ya. Beliau sebagai ya juga apa istilahnya terutama di sosiologi ekonomi ya. Beliaunya akan apa istilahnya kompeten di situ. Juga di samping untuk beberapa materi seperti fikih muamalah dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian di rumpun berikutnya, nah ini kalau ini dosen akuntansi syariah ya, dosen akuntansi syariah itu ada saya gitu ya. Kemudian ada Bu Dina, kemudian ada Bu Dian Filianti gitu ya. Bu Dina ini sebagai sekretaris departemen ya. Ini Bu Dian Filianti juga tim di rumpun ilmu akuntansi syariah gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah dosen fikih. Nah, ini dosen fikih ini ada Pak Irham Jaki gitu ya. Kemudian ada Pak Sunan Fanani hasil Lamongan ya. Kemudian ada Pak Sifal Buluk ya. Nah, mungkin Anda yang Gresik, Lamongan gitu ya, mungkin sama Nganjuk, mungkin yang sudah di mungkin berapa sudah kenal dengan beliau-beliaunya gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dosen di Ekonomi Moneter Islam. Nah, ini ada Prof. Raditya ya, Prof. Raditya Sukmana ini di Moneter Islam. Kemudian ada Bu Mary ini juga. Kemudian ada Mas Said ya, Pak Said ya, Pak Said ini juga ahli
ahli statistik ya, ahli olah data ya. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang statistik dan olah data, nanti bisa ke Pak Alin, bisa ke Pak Said ini ya. Kemudian ada berikutnya itu di bidang perbankan syariah. Nah, ini ada Bu Nisulaila. Ya, Bu Nisulaila ini adalah Wadek 3 yang FIP UNER gitu ya. Kemudian ada Pak Bayu Arifianto gitu ya. Kemudian ada Pak Imron Mawardi dan ada Bu Lina Nugraha Rani gitu ya. Jadi mereka yang terkait dengan perbankan syariah gitu ya. Kemudian terkait dengan keuangan. Nah, keuangan ini ada Pak Nafik gitu ya. Kemudian ada Bu Siti Zuleha, kemudian ada Bu Puji, kemudian ada Bu Atina gitu ya. Jadi mungkin sebagian Anda mungkin ada yang sudah pernah ketemu, mungkin atau tetangganya sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada juga yang di pasar modal. Yang pasar modal ini ada Pak Sulis, ya Pustia Rusianto, kemudian ada Bu Silva ya. Mungkin nanti wajahnya mungkin agak berbeda dengan aslinya gitu ya. Jadi jangan, tapi paling enggak hampir mirip-mirip lah gitu ya. Jadi ketika nanti Anda datang ke Surabaya nanti bisa bertatap muka, atau ketika di kuliahan nanti mungkin bisa Anda ketemu dengan beliaunya. Kemudian ini ada di keuangan publik syariah, ada Bu Tika Widyasusi sama Pak Denizar ya, di keuangan publik syariah. Kemudian berikutnya adalah di bisnis ya. Nah, di bisnis ini ada orang yang spesial gitu ya. Ini ada Bu Ririn ya di ahli pemasaran syariah, kemudian Pak Ari sumber daya manusia, kemudian Bu Asania ini nanti spesialisnya adalah di kewirausahaan sama dengan Pak Lutfi. Pak Lutfi ini juga di kewirausahaan nanti spesialisnya. Nah, ini ada Bu Fatin. Nah, kalau Anda kenal Bu Fatin ya, mungkin kalau yang rumahnya di Jombang ya, beliau Bu Fatin ini adalah salah satu cucu ya, cucu pendiri organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama ya. Nanti beliau adalah salah satu cucu pendirinya ya. Kalau ingin ketemu nanti bisa berdiskusi dengan Bu Fatin. Mudah-mudahan Anda nanti bisa diajar oleh beliaunya gitu ya. Nah, beliaunya juga di bisnis, terutama di manajemen pesantren ya. Nah, nanti mereka kebetulan karena beliaunya backgroundnya juga dari pesantren Tambah Beras gitu ya. Jadi nanti Anda Bahrul Ulum ya. Beliaunya ayahnya beliaunya itu adalah anak dari pendiri Nahdlatul Ulama gitu ya. Kemudian ini berarti cucunya gitu ya. Oke, baik itu sekarang kita lihat tentang sistem informasi ya. Ini penting sekali. Selama musim pandemi ini mungkin Anda butuh informasi-informasi yang terkait dengan masalah-masalah kemahasiswaan, masalah-masalah tidak hanya pandemi ini sih, tapi untuk selamanya Anda bisa memanfaatkan kanal-kanal informasi yang ada di program studi ekonomi Islam. Kanal yang pertama dan yang utama itu ada channel Telegram ya. Ada channel Telegram Info Ekis UNER. Jadi nanti silakan semua mahasiswa angkatan 2020 wajib untuk bergabung di channel Telegram ini. Jadi Anda silakan nanti masuk ke channel Telegram, kemudian nanti silakan tulis saja t.me/infoekisuner gitu ya. Nanti silakan masuk. Karena kalau Anda tidak masuk di sini Anda akan ketinggalan, karena semuanya nanti pengumuman akademik, pengumuman kemahasiswaan, perkuliahan, beasiswa dan lain-lainnya itu akan disampaikan di channel Telegram ini. Jadi semua mahasiswa wajib untuk mengikuti ini supaya tidak ketinggalan informasi. Karena sekarang ini ketika posisi jarak jauh seperti sekarang ini, maka kanal-kanal informasi itu menjadi penting untuk Anda bisa cepat mendapatkan informasi. Ya. Jadi semuanya nanti akan di-blast di channel publik ini ya, di Info Ekis UNER. Ya, silakan Anda install di Telegram Anda. Ya. Oke, ada lagi. Nanti kalau Anda sudah jadi alumni, kalau sudah alumni Anda bisa masuk ke grup alumni di sini. Ya, tapi kalau saat ini Anda karena masih mahasiswa baru, maka Anda tidak wajib untuk masuk grup alumni ini. Yang wajib itu adalah nanti ada di sini ya, di Info Ekis UNER ini ya. Anda wajib untuk istilahnya bergabung, gitu ya. Karena nanti kalau tidak bergabung Anda ketinggalan informasi, gitu ya. Nah, kalau Anda ketinggalan informasi itu bisa menghambat perkuliahan Anda, gitu ya. Kemudian ada juga, nah ini yang silakan
Ya, silakan di follow official akun Instagram ekis.uner, karena nanti juga ada beberapa informasi-informasi yang kita publik lewat Instagram, ya. Tapi yang paling utama nanti itu adalah di Ekis Uner Today tadi, ya. Jadi tadi di channel Telegram itu yang paling penting, ya. Ini yang paling penting, info Ekis Uner, ya. Yang lain-lainnya ini sifatnya adalah membantu, ya, termasuk karena ada informasi-informasi yang tidak bisa kita publish di channel di akun Instagram, ya. Jadi yang harus Anda ikuti wajib itu adalah di channel Telegram tadi. Sedangkan yang ini adalah pendukung, ya, boleh, tapi untuk bisa pengikutnya bisa lebih, followernya bisa naik gitu, ya. Nah, mungkin silakan di follow Ekis Uner, gitu, ya. Baik, kemudian untuk masalah administrasi, Anda silakan bisa akses di Linktree /Ekis Uner, ya. Silakan Anda akses itu. Jadi nanti Anda masuk ke channel Telegramnya ini bisa juga langsung di sini. Kalau Anda ingin bergabung daripada susah-susah gitu, ya, Anda bisa setelah Anda install aplikasi Telegram, Anda bisa masuk ke Linktree /Ekis Uner, gitu, ya. Nanti akan Anda masuk ke sini. Jadi silakan di sini. Ini buku panduan akademik 2019, ya. Nanti kalau 2020 sudah muncul akan kita munculkan sini. Termasuk panduan skripsi dan sebagainya ada semuanya di sini, ya. Kalau ada surat akademik, surat kemahasiswaan, silakan nanti semuanya diupload di sini, gitu, ya. Oke, terus kemudian ini dia. Tadi kan saya sampaikan salah satu syarat lulus lulus yudisium nantinya ketika Anda lulus setelah mengerjakan skripsi, itu adalah syaratnya adalah harus mempublish artikel ilmiah di jurnal nasional berbagai SSN. Jadi sudah kita siapkan, silakan nanti Anda publish di sini. Dan kalau Anda ingin mengetahui skripsinya mahasiswa Ekis Uner itu seperti apa, silakan Anda lihat di sini, ya. Nanti di sini adalah memang jurnal ekonomi syariah teori dan terapan, itu memang jurnal skripsi, ya, publikasi skripsi yang alhamdulillah sudah Sinta 4, ya, sudah terakreditasi. Jadi sudah diakui istilahnya kualitasnya oleh Badan Akreditasi Jurnal Nasional, gitu, ya. Oke, nanti kalau yang Linktree ini bisa juga dipakai, Linktree JSTT ini kalau nanti Anda ingin melihat websitenya, panduan penulisannya dan sebagainya itu supaya lebih cepat, ya. Anda bisa langsung mengakses di Linktree/JSTT, gitu, ya. Oke, saudara sekalian, jadi itu gambaran umumnya. Insya Allah semuanya yang sarana dan prasarana dan sistem yang kita susun tadi, semuanya itu adalah sebagai ikhtiar kami untuk membersamai Anda menggapai mimpi Anda. Saya yakin Anda masuk ke program studi Sarjana Ekonomi Islam FIB Uner itu punya mimpi-mimpi. Nah, kami di program studi ini akan membersamai Anda untuk menggapai mimpi-mimpi Anda untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, gitu, ya. Karena itulah kita butuh kerjasama, ya, supaya tidak terjadi cinta bertepuk sebelah tangan, ya. Kami cinta sekali kepada Anda, tapi Anda tidak cinta kepada kami, gitu, ya, sehingga tidak bisa bekerja sama. Jadi harus saling kerjasama, ya. Keberhasilan studi itu tidak hanya ditentukan oleh dosen, tapi juga ditentukan oleh rekan-rekan mahasiswa sendiri. Dan ini harus saling kerjasama antara mahasiswa dengan dosennya, gitu, ya, dengan prodinya, gitu, ya. Karena itu kami sejak awal, sejak Anda diterima, ini adalah komitmen kami untuk membersamai Anda untuk menggapai mimpi Anda di masa depan yang lebih baik lagi, gitu, ya. Dan selamat bergabung sekali lagi bersama kami menjadi agen-agen perubahan di dalam masyarakat, gitu, ya. Dan kalau kita ingin mencita-citakan bahwasanya ekonomi Islam itu bisa diterapkan di kehidupan kita, maka yang bisa melakukan itu adalah diri kita sendiri. Karena itulah dalam surat Ar-Ra'du itu dikatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Andalah sebagai agen perubahan, ya. Bagaimana masa depan ekonomi Islam di Indonesia, ekonomi Islam di dunia, itu adalah terletak di Anda semuanya. Karena masa depan ekonomi Islam itu Anda yang menentukan, bukan saya. Karena kami hanya menghantarkan Anda supaya bisa meraih masa depan itu sendiri. Oke, saya rasa itu cukup dari kami. Terima kasih. Silakan kalau nanti ada pertanyaan
terkait dengan materi-materi yang sudah ada, silakan disampaikan ketika tatap muka di aplikasi Zoom besok, gitu ya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.